Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan membahas soal ini soal seleksi KSM 2013 tingkat provinsi. Bidang studi matematika untuk Madrasah Ibtidaiyah. Nah, seleksi tingkat provinsi ya. Tahun 2013. Di soal ini ada 12 soal ya, yang terdiri dari 10 soal isian singkat dan 2 soal uraian. Kita akan bahas semuanya. Yang pertama berbahasa Inggris, the result of. Jadi ini pecahannya ya. Hasilnya ini, tanya hasil ini bagaimana menyelesaikannya. Oke. Langkah pertama mana sih yang dikerjakan? Yang dikerjakan tentu saja yang pecahan paling bawah ini ya. Nah ini 1 tambah 4 berarti 5. Berarti, nah ini jadi 3/5. Kemudian 1 ditambah 3/5. Ya penjumlahan biasa. Pecahan. Bisa jadi 1 3/5. 1 3/5 jadi pecahan campuran ya. 1 3/5 itu 1 dikali 5. 5 tambah 3 jadi 8. Jadi 8/5. Atau satunya dibuat jadi 5/5. 5/5 ditambah 3/5 jadinya 8/5. Maka menjadi 1 tambah 8 per 8/5. Nah 8 per 8/5 berarti 8 dibagi 8/5. Masih ingat kalau adik-adik mungkin ya yang tingkat madrasah ibtidaiyah cara membagi pecahan. Baik, kalau lupa kita bahas. Nah, ini cara membagi pecahan 8 dibagi 8/5. Caranya baginya berarti kita rubah jadi kali, pecahan kedua kita posisinya tukar ya, pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Maka menjadi 8 dikali 5/8. Nah, cara mengalikannya berarti cara biasa, 8 kali 5 40. Kemudian 40 dibagi 8 5. Atau dicoret. Dicoret itu artinya dibagi. Bagi dulu, lebih mudah bagi dulu. 8 dibagi 8. 1 ya. 1 kali 5 tentu saja 5. Maka hasilnya di sini 1 tambah 5 sama dengan 6. Nah itu untuk soal nomor 1 mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau belum paham, kalau ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom komentar. Sekarang bagian nomor 2. Nah, nomor 2. Nomor 2 ini berarti soal terkait dihubungkan dengan agama ya, huruf hijaiyah. Berikut ini adalah 3 gambar dari kubus yang sama, huruf yang berhadapan atau berada pada sisi yang berlawanan dengan huruf wawu itu adalah huruf apa? Oke, ini kubusnya ini satu kubus ya, satu kubus tapi diletakkan dengan cara berbeda. Nah, kita lihat yang H nih. Yang H ini kita anggap ada di atas. H ada di atas. Ya, ini ada 4 huruf ya. Di bawah H di sini 2, di sini 2. Berarti 4 huruf. Nah, kalau H di atas ini 4. Berarti ini memang di sekelilingnya berarti ya. Berarti mim, ya, kemudian kaf, wawu itu ada di samping secara terurut ya. Ini pas ini secara terurut. Kenapa? Karena ini ini ya, ini mim. Nah, berarti di sebelah sananya adalah kaf ya, kaf. Sebelah kiri lah anggaplah ini sebelah kanan ya, sebelah kanan, mim sebelah depan, kaf sebelah kiri, kemudian di sebelah belakang berarti waw. Atau waw di depan. Nah, berarti mim di sini di belakang. Nah, berarti sudah jelas di sini adalah waw berhadapan dengan mim. Kaf dengan ya, ha berarti dengan alif. Nah, berarti yang berhadapan dengan waw adalah, nah ini, mim ya. Tuh, gampang insya Allah ya. Insya Allah paham, mudah. Sekarang bagian nomor 3 tentu saja. Nama bahasa Inggris. Kita artikan ke dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, yang ini. Rata-rata nilai tes dari 10 siswa adalah 69.
Apa makna dari sini? Berarti maknanya adalah kalau kita jumlahkan nilai seluruh siswa, 10 siswa ini ya, seluruhnya ada 10. Berarti caranya tinggal dikalikan. 69 dikali 10. 69 dikali 10 sama dengan 690. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua. Nah ini. Artinya. Nah berarti kita anggap seperti ini ya. Jadi artinya tidak mutlak seperti itu. Nah, maksudnya dari soal kata-kata ini, dari student score berarti nilai 3 orang ya, 80, 60 dan 40. Sama. Berarti jumlah nilai ketiga siswa. Kalau tadi seluruh, sekarang yang 3 siswa. Nilainya berapa? Ya udah tinggal dijumlah saja. 80 tambah 60 tambah 40 hasilnya adalah 180. Nah, itu ya. Ada pertanyaan? Nah, mudah-mudahan tidak. Sekarang yang berikutnya. Berikutnya adalah nilai masing-masing 3 siswa lainnya adalah 90 ya. Jadi ini masing-masing ya, yang 90 ini masing-masing. Berarti ada 3 siswa sama, berarti jumlah nilai ketiga siswa. Berarti caranya sama. Di jumlah-jumlah atau di sini karena sama kita kalikan. 90 kali 3. 9 kali 3 27 tambah 0 jadi 270. Masih adakah keterangan yang lainnya? Ada ini. Two students score 50. Nah, jadi nilai masing-masing 2 siswa lainnya adalah 50. Berarti sama ya, kita jumlahkan jumlah nilai kedua siswa berarti sama dengan 50 dikali 2, 100. Ada 3, ada 2. Berarti ada 8 siswa. Oh, masih ada 2 siswa yang belum ada nilainya. Jumlah nilai 2 siswa lainnya adalah. Nah, berarti sisanya ya, sisanya berarti 690 diambil 180 diambil 270 kemudian diambil 100. Hasilnya adalah berapa? 140. 140 itu adalah jumlah dari nilai 2 siswa. Pertanyaannya kan receive the same score. Nah, berarti masing-masing skornya sama. Berarti nilai masing-masing kedua siswa adalah 70. 70 tambah 70 jadi 140. Gitu ya. Untuk soal nomor 3. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Sering berlatih soal, ingat ya, untuk matematika sering berlatih soal. Dan juga tanyakan kepada pembimbingnya kalau tidak mengerti. Atau di sini juga bisa ya. Di channel Mandi Bahtiar bertanya soal, silahkan nanti bisa dibahas. Kemudian nomor 4. 5 anak bersaudara yang memiliki usia berbeda. Perbedaan usianya berapa? Enggak tahu ya kita. Mendapat hadiah total sebesar Rp100.000. Uang tersebut dibagikan dengan pengaturan sebagai berikut. Setiap anak, kecuali yang termuda, memperoleh uang Rp5.000 lebih banyak dari saudaranya yang lebih muda tepat di bawahnya. Maka uang yang diperoleh oleh anak yang termuda adalah berapa rupiah? Nah, ini kalau misalkan soal biasa, pengerjaan yang biasanya itu dimisalkan. Misalkan anak yang termuda mendapatkan A rupiah. Nah, berarti udah pemisalan biasanya tingkat SMP atau MTS ya. Mungkin yang ikut KSM juga sebagian sudah ya belajar tentang pemisalan. Tapi kita akan menggunakan cara lain saja. Kita gunakan cara lain. Caranya lebih simpel mungkin ya.
Jadi kita misalkan aja uang tersebut terbagi rata kepada kelimanya. 100.000 itu kita bagi 5, berarti masing-masing mendapat 20.000. 100.000 dibagi 5.000, 100.000 dibagi 5.000. Hasilnya adalah maaf, kok 100.000 dibagi 5.000? 100.000 dibagi 5, kan ada 5 anak. Mana 5? 5, 100.000 dibagi 5. Jadinya 20.000. Konsentrasi ya. Baik, 20.000. Jadi masing-masing mendapatkan 20.000 kalau rata. Tapi kan tidak rata, ini pengaturannya katanya ada perbedaan 5.000. Ada selisih atau perbedaan tiap saudara terdekat itu 5.000. Ya udah, tinggal dibagi saja. Berarti anak pertama maka masing-masing mendapatkan, anak pertama jelas 30.000 ya. Anak kedua 25.000, anak ketiga 20.000. Nah, jadi kalau misalkan ada 5 itu patokannya adalah anak ketiga yang di tengah-tengah samakan dengan yang rata-ratanya. Kemudian karena perbedaannya 5.000 berarti anak kedua 20.000 tambah 5.000 25.000. Berarti anak pertama 30.000 ya, gitu. Kemudian anak keempat berarti berkurang dari 20.000 jadi 15.000, anak kelima berarti mendapatkan 10.000. Kalau dijumlah apakah ini 100.000? Nah, tentu saja ya. Ini kan 5.000 ke sini jadi 20.000, 30.000, yuk ambilnya 20.000-nya diambil ke sini. Jadi 10.000-nya ambil ke sini jadi 20.000. Jadi semuanya rata 20.000 atau kita jumlahkan. 30 tambah 25, 55 tambah 20, 75 tambah 15, 90 tambah 10, 100. 100.000. Cucok ya, pas. Berarti benar ya. Nah, maka uang yang diperoleh oleh anak yang termuda adalah 10.000 rupiah. Ada pertanyaankah? Atau tidak? Mudah-mudahan tidak. Tidak itu berarti maksudnya mengerti. Nomor 5. Nah, nomor 5. Pada hari Senin, ayah membeli bensin hingga tangki bensinnya terisi penuh. Wah, dipenuhin sama si ayah full tank. Dan pada speedometernya tertulis angka 17.060 km pada hari Senin tersebut. Seminggu kemudian, saat speedometer menunjukkan angka 17.492 km, ayah mengisi bensin lagi sampai penuh seharga Rp144.000. Jika harga bensin 4.500 per liter, maka rata-rata 1 liter bensin dapat digunakan untuk menempuh jarak berapa kilometer? Nah, berarti pertama jarak yang ditempuh. Berapa sih jarak yang ditempuh? Berarti tinggal dikurang ya. Ini 17.492 km diambil 17.060 km. Hasilnya 432 km. Kemudian bagian apa sekarang? Banyak bahan bakar yang digunakan berarti berapa liter? Ini seliternya 4.500. Uang yang dihabiskan 144.000. Berarti tinggal dibagi ya. 144.000 dibagi 4.500. 32 liter. Jadi banyak bahan bakar yang digunakan. Bensinnya 32 liter. Maka rata-rata 1 liter bensin dapat digunakan untuk menempuh jarak berapa kilometer? Nah ini, berarti 432 km habis sebanyak 32 liter. Nah, kalau 1 liternya berapa kilometer? Tinggal dibagi berarti. Berarti tinggal dibagi 432 dibagi 32 jarak yang ditempuh per 1 liternya. Berarti hasilnya adalah 13,5 km. Itu ya, simple. Nah, itu mudah-mudahan bisa dimengerti. Kita teruskan nomor 6. Nah, nomor 6.
Setelah bermain sebanyak 20 pertandingan dengan sistem menang kalah, sebuah klub basket mendapat kemenangan sementara sebanyak 8 kali. Berarti kalahnya berapa kali tuh? Nggak ada serinya nih ya. Berarti kalahnya 12 kali. Bila pertandingan selanjutnya selalu menang, nah selalu menang, maka jumlah pertandingan yang harus dijalani agar kemenangannya menjadi 50% adalah berapa pertandingan lagi? 50% itu berarti 50/100. Kalau dibuat jadi pecahan sederhana berarti setengah alias 1/2. Jadi supaya jadi 1/2, bagaimana berapa pertandingan lagi yang harus harus dimenangkan ya, yang harus dilakukan, dan yang dilakukannya itu kebetulan menang semua. Main 20, menang 8. Kemenangan berikutnya berarti sama saja dengan banyaknya permainan atau pertandingan berikutnya. Jadi tinggal ditambah ya. Misalkan A ya, banyak permainannya atau pertandingannya atau kemenangannya. Berarti tinggal 8 ditambah A. 8 yang sebelumnya menang cuma 8. Ditambah dengan A. A itu kemenangan berikutnya. Per 20 itu mainnya ditambah A. A itu berarti main berikutnya ya. Mainnya kan menang terus. Itu harus sama dengan setengah. Setengah itu dari mana? Setengah itu dari 50%. 50% berarti 50/100 sama dengan 1/2. Nah ini supaya jadi 1/2 tinggal ganti A. Kalau cara biasanya dikali silang ya. Kali silang ini kali 1 dikali 20 tambah A. Sama dengan 2 dikali 8 tambah A gitu. Kali silang. Nah itu biasanya pelajarannya adalah di SMP atau MTS di Madrasah Sanawiyah atau di sekolah menengah pertama. Nah, kalau kita tebak sajalah ya, ini kalau dikali silang juga repot lama, tebak saja. A-nya berapa sih yang memenuhi? A yang memenuhi, berapa? Tebak, silakan. 4. 4 ternyata 8 tambah 4, 12. 20 tambah 4, 24. Jadinya 12/24 alias 1/2. Kan 12/24 itu setengah ya. 12 itu setengahnya dari 24. Nah itu berarti jawabannya adalah 4 pertandingan. Udah pusing? Udah pusing? Nah mudah-mudahan tidak ya. Tetap semangat untuk membahas soal. Berapa soal lagi kah? Berarti 6 lagi ya. Kalau ini isian singkat, jadi jawaban langsung jawab di sini 4 gitu, namanya isian singkat. Kalau uraian harus diuraikan seperti ini, memakai jalan. Nah, sekarang soal nomor 7. Jika masing-masing lingkaran berjari-jari 1, jadi ada 5 lingkaran, masing-masing jari-jarinya 1 atau diameternya 2 ya. Kalau diameter itu dari sini ke sini namanya diameter, berarti 2. Dan ABC merupakan titik-titik di mana persegi panjang menyinggung lingkaran. Ada ya, A-nya udah jelas di situ. Ini A-nya, kemudian mana B-nya? Ini B-nya, kemudian mana C-nya? Ini C-nya. ABC membentuk segitiga. Pertanyaannya, luas segitiga ABC adalah, luas segitiga ABC kita kasih huruf dulu ya, huruf yang lain. Huruf D, E, F, G. Luas ABC atau luas segitiga ABC sama dengan luas DEFG, luas persegi panjang, iya, DEFG diambil luas DABG, kemudian diambil luas AEC, kemudian diambil luas FCB. Nah ini jadinya
luas segitiga ABC atau luas ABC. DEF berbentuk apa? Tentu saja berbentuk persegi panjang, rumusnya panjang kali lebar. DABG berbentuk apa DABG? Masih ingat berbentuk apa DABG? Tentu saja berbentuk trapesium. Rumus luas trapesium apa? Ya adik-adik. Jumlah sisi sejajar dikali tinggi dibagi 2. Kemudian luas AEC. AEC segitiga. Ya, apa rumus luas segitiga? Setengah kali alas kali tinggi atau alas kali tinggi bagi 2. FCB juga segitiga. Alas kali tinggi bagi 2. Oke, langsung kita eksekusi ini. Kita kerjakan. Luas ABC sama dengan luas DEFG. Tadi DEFG persegi panjang, berarti panjang kali lebar. Panjangnya DGF, lebarnya GD. Kemudian luas DABG, jumlah sisi sejajar. Sisi sejajarnya adalah DA dengan GB ditambahkan. Dikali dengan tingginya adalah DG atau GD, ini tingginya. Berarti DA tambah GB dikali DG dibagi 2. Jumlah sisi sejajar dikali tinggi dibagi 2. Ini jumlah sisi sejajarnya. Ini tingginya. Bagi 2. Kemudian luas segitiga AEC berarti alas kali tinggi AE alasnya, EC tingginya dibagi 2. Kemudian luas FCB berarti BF dikali FC dibagi 2. Alasnya BF, tingginya FC dibagi 2. Nah, sekarang langsung kita cari hasilnya. GF adalah 10 ya. G ke F itu adalah, ada 5, ini kan 5 lingkaran, 5 masing-masing diameternya 2, berarti 5 kali 2, 10. Kalau GD berarti 2 ya, karena itu adalah tingginya sama dengan diameter lingkaran, yaitu 2. Dikurangi DA, DA-nya adalah 3, kemudian GB-nya adalah 5, kemudian dikali tingginya DG adalah 2/2. Dikurangi AE, AE-nya 7 ya, 7. Ini kesini 1, ini ada 3 lingkaran jadi 6. 3 kali 2, 6, tambah 1, 7. 7, EC-nya 1 ya, EC-nya 1, jari-jari lingkaran dibagi 2. Dikurangi BF-nya 5, FC-nya 1 bagi 2. Sama dengan luas segitiganya 2 kali 10 kali 2 20 dikurangi 8. 3 tambah 5 8, kemudian 2-nya dicoret jadi 8. Dikurangi 7 kali 1 7 dibagi 2 berapa? 3,5. Dikurangi 5 kali 1 5 dibagi 2 berapa? 2,5. 20 ambil 8 berapa? 12. 12 diambil 6 ya. 3,5 dengan 2,5 itu 6. 12 ambil 6 adalah 6. Jadi jawabannya adalah 6 satuan luas. Itu soal nomor 7. Mudah-mudahan bisa dipahami. Yang terpenting adalah setelah paham mengerjakan soal, sering berlatih soal. Kalau bisa ini soal ini ditulis kembali soalnya, kemudian jangan melihat jawabannya, kerjakan sendiri. Matematika harus sering berlatih soal ya, supaya bisa. Oke, nomor 8. Menurut suatu penelitian, persamaan matematika untuk menghitung energi yang diperlukan seseorang untuk beraktivitas adalah tuh. Ada cara menghitung energi ya untuk aktivitas seseorang. Itu maksudnya energi sama dengan 6,7 B itu berat badan jadi 6,7 9 lah.
9,7 dikali berat badan ditambah 172,9 dikali tinggi badan, kemudian dikurangi 4 dikali usianya dalam tahun, kemudian ditambah 667. Itu cara menghitung energi untuk beraktivitas. Asih memiliki berat 30 kg dan memerlukan energi sebanyak 1070,9 kalori ya. Setelah menunaikan ibadah puasa Ramadan, berat Asih berkurang 10% karena makannya berkurang ya. Jadi berat badan berkurang. Sehingga energi yang diperlukan Asih menjadi, energinya otomatis juga pasti berkurang. Oke, kita mulai dari mana? Kita mulai dari ini nih. Energi sebesar, jadi E-nya nanti kita ganti oleh, jadi kan rumusnya nih ya, E-nya kita ganti oleh 1070,9. Kemudian B-nya, berat badannya, B-nya kita ganti oleh 30. Jadi persamaan ini kita ganti. Ini persamaannya, E-nya diganti, B-nya diganti. Maka persamaannya menjadi ini. E diganti oleh ini ya, 1070,9. 9,7 tetap, 9,7. B-nya diganti oleh 30. Yang lainnya tetap. Karena tidak diketahui kan berapanya. Kemudian keterangan lain adalah berat Asih berkurang 10%. Nah, tentu saja 10% dari 30 kilo asalnya. Oh, ini 30 kilo, kira-kira segede siapa ya yang 30 kilo ya? Mungkin sama seusia MI ya, kelas berapa? Kurang tahu ya. Baik, 10% dari 30 berarti caranya bagaimana? 10 per 100 dikali 30. Ingat persen itu artinya per 100. 10 per 100 kali 30 caranya 10 kali 30 300 dibagi 100 3. Atau dicoret nolnya 1 1 1 1, coret nolnya semuanya. Jadi tinggal 1 kali 3 3. Dibagi 1, 3. Jadi jawabannya 3. Jadi berat Asih berkurang 3 kilo. Berarti berat Asih sekarang berapa? Berat badan awalnya 30 kilo, berkurang 3. Berarti berat badan ketika puasa, bukan sekarang ya, ketika puasa, yaitu 27 kg. Nah, sekarang kini ini kan pertanyaannya, sehingga energi yang diperlukan Asih menjadi ketika puasa ya. Nah, berarti persamaan ini tetap ya. Persamaan ini kita tulis lagi sekarang di atasnya. Tetapi kita hanya mengganti B saja. B-nya kita ganti oleh 27 kg. Yang lainnya E-nya tetap ya, karena E-nya yang ditanya ini. Yang lainnya tinggi badan, usia itu tetap karena memang usianya tetap segitu ya. Tinggi badannya dianggap tetap. Nah, berarti E-nya tetap. Nah, ini hanya B diganti oleh 27. Terus caranya bagaimana? Dikurangi saja ya. Eliminasi ini dikurangi nih. Kita kurangi. Ini kurangi ini habis ya, 0 sama kan. Min 4U dikurangi min 4U sama 0. Ini juga habis 0, tinggal yang ini berarti ya. Tinggal E dikurangi 1070,9. Kemudian 97 kali 27 dikurangi 97 kali 30. Nah, ini pakai cara ini aja. Cara apa? Tuh. Dikeluarkan 9,7-nya cara distribusi. 9,7-nya sama dikeluarkan, tinggal 27 diambil 30. E diambil 1070,9 di sini sama dengan 9,7. Yang ini ya, 9,7. Kemudian 27 diambil 30. Nah, itu cara distribusi ya. Kalau ada yang sama dikeluarkan namanya. Sifat distributif. Kemudian, nah ini kita kalikan ya. 27 diambil 30 dulu berapa? Negatif 3. Negatif 3 dikali 9,7. Tentu saja hasilnya nanti negatif.
Kita kalikan dulu angkanya, 9,7 dikali 3 ya, angkanya doang. 9,7 dikali 3, pertama 3 kali 7, 21. Tulis 1, simpan 2. 3 kali 9, 27 tambah 2, 29. Ada koma di belakang koma, satu angka ya. Jadi 29,1. Tapi negatif ya, negatif. Karena ini negatif, positif kali negatif, negatif. Jadi E sama dengan negatif 29,1 ini ya, dari 9,7 dikali negatif 3, jadinya negatif 29,1. Kemudian tambah yang ini ya, pindah ruas, negatif, pindah menjadi positif. Jadi sebelah kiri, asalnya ruangan di kiri, pindah dia ruangannya ke kanan, tandanya berubah. Asalnya negatif menjadi positif, jadi tambah. Negatif 29,1 ditambah 1070,9. Ibarat kalau punya hutang 29,1 dibayar 1070,9. Berarti ada lebih, ada sisa. Nah, sisanya berapa? Ya udah tinggal dikurangi saja. Hasilnya adalah 941,8. Ya. 9 diambil 1, 8. Ini 0 diambil 9, 1. Karena minjem ke sini 10. Ini 6. 6 diambil 2, 4. Ini tinggal 9. Jadi 941,8. Itu apa? Energi yang diperlukan ASI ketika bulan puasa. Ketika melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Sekarang udah capek apa belum? Belum ya. Kakak saja di sini masih semangat untuk menjelaskan. Berapa soal lagi? Ayo. Semuanya ada 12, baru 8, sudah 8 ya. Berarti tinggal 4 lagi. Oke. Ini kata-katanya bagaimana, ini panjang banget. Langsung saja kita gambar. Nah, ini seperti ini gambarnya ya. Titik ABC terletak pada satu garis. Set. Dengan AB sama dengan BC sama dengan 10. AB 10 meter, BC 10 meter. Merupakan diameter dari setengah lingkaran kecil. Ya, ini diameter dari setengah lingkaran kecil ya. Dan garis AC merupakan diameter dari setengah lingkaran besar. AC setengah lingkaran besar. Jadi diameternya 20. Berarti 10 tambah 10, 20. Perjalanan dari A ke C dapat melalui lintasan setengah lingkaran besar dari A ke C. Nah, siapa nih yang mau berjalan? Berjalan dari A ke C. Ada dua jalan ya. Bisa jalan pertama ke atas seperti ini. Shoot. Nah, itu cara pertama, perjalanan pertama. Perjalanan kedua bisa melalui setengah lingkaran kecil dari A ke B, diteruskan melalui lintasan setengah lingkaran kecil dari B ke C. Lintasan setengah lingkaran kecil berarti ini kan ya. Set, kemudian set. Nah, itu ya. Maka selisih panjang kedua lintasan tersebut berapa? Catatan gunakan pi-nya 22/7. Oke. Keliling setengah lingkaran besar tadi ya, yang pertama itu dari A ke C itu kan ini setengah dari lingkaran besar. Keliling dari setengah lingkaran besar sama dengan V dikali R. Kalau rumus lingkaran, keliling lingkaran kan 2VR. Kalau setengahnya berarti VR. R-nya di sini R besar. R besar berarti maksudnya adalah jari-jari yang besar. Berarti jari-jarinya 10 ya. Karena diameternya 20, jari-jarinya ini berarti 10. Nah, ini 10. Pi-nya 22/7 berarti sama dengan 22/7 dikali 10. Sekarang keliling setengah lingkaran kecil, tapi 2 kali ya. Karena dari A ke B 1 kali, dari B ke C 1 kali, dan sama lingkarannya berarti ada 2. Rumusnya sama VR, tapi R-nya R kecil, sama dengan VR.
kali R. VR itu berarti rumus keliling setengah lingkaran. Tetapi dikali 2. Kenapa dikali 2? Karena kan ada 2. Setengah lingkarannya ada 2. Sama dengan V-nya 22/7. R-nya berarti 5 ya. Jari-jari lingkaran kecil ini 5. Karena diameter 10 berarti jari-jarinya 5. Kali 2, 5 kali 2, 10, 22 sama. Keliling lingkaran, jadi jalan ke atas, yang ini jalan atas, kemudian jalan bawah, hasilnya sama. Berarti kalau selisihnya 0, berarti 0 ya, tidak ada selisih di situ. Jadi jawabannya adalah 0 meter. Itu ya, kalau ditanyanya seperti itu. Mudah-mudahan ini tidak salah, tapi memang agak bingung juga kenapa jawabannya 0 ya. Nah, untuk mungkin mengecoh ya. Mengecoh soal. Pokoknya jawabannya itu 0 meter alias tidak ada selisih. Oke, kita teruskan soal nomor 10. Soal isian singkat nomor 10. Misalkan A dan B adalah dua buah bilangan prima sehingga A tambah B sama dengan 36. Maka nilai terbesar yang mungkin dari A kali B adalah. Bilangan prima itu apa sih? Masih ingat adik-adik? Bilangan prima adalah bilangan yang habis dibagi oleh 1 dan oleh bilangan itu sendiri. Berapa saja bilangannya? 2, ya, 3, 5, 7, 9 masuk enggak? Enggak ya, karena 9 mah ada 3 faktornya berarti ya. Jadi bilangan prima kata lainnya juga hanya mempunyai 2 faktor. Yaitu faktornya 1 dan bilangan itu sendiri. Kalau 9 kan faktornya ada 3. Ada 1, ada 3, ada 9. 1 kali 9, 9. 3 kali 3, 9. Jadi 9 bukan. Ya udah langsung saja kita lihat pasangannya 5 dan 31. 5 bilangan prima, 31 bilangan prima, kalau dijumlahkan 36. Pasangan yang kedua 7 dan 29. Sama ya, prosesnya itu 7 bilangan prima, 29 bilangan prima, kemudian 7 tambah 29, 36. Pasangan ketiga 13 dan 23. Pasangan keempat 17 dan 19. Kita kalikan, berarti kan pertanyaannya A kali B. Berarti 5 kali 31, 155. 7 dikali 29, 203. 13 kali 23, berapa adik-adik? 299. 17 kali 19, berapa? Nah, itu hasilnya ya. Berarti jawabannya tentu saja yang paling besar ya. 17 kali 19, yaitu 323. Nah, itu soal uraian singkat, soal isian singkat dari soal KSM, seleksi KSM tahun 2013. Sekarang bagian soal uraian. Ada 2 soal ya uraian. Soal pertama. Reja berlari 4 kali lebih cepat dari Samsul berjalan. Jika Samsul menyelesaikan ujian pada jam 10.45, kemudian langsung pulang. Sedangkan Reja baru menyelesaikan ujian pada jam 11. Kemudian langsung mengejar Samsul melalui jalan yang sama. Pukul berapakah Reja menyusul Samsul? Jadi ujian nih, ada ujian tapi si Samsul mah lebih duluan, lebih cepat mengerjakannya. Langsung pulang. Si Reja baru 15 menit kemudian selesai, tapi dia langsung lari. Ya, langsung lari mengejar si Samsul untuk bertemu di jalan yang sama. Maksudnya berarti di sini ketika ketemu itu adalah dari perjalanannya, dari tempat ujiannya ke tempat bertemuannya, namanya jarak. Berarti jaraknya sama ketemu ya, jarak yang ditempuh oleh si Reja dengan si Samsul itu sama. S itu jarak ya.
Masih ingat nggak yang mana ini? Segitiga, rumus segitiga ya, rumus segitiga. Segitiga dalam rumus dalam bentuk segitiga. S sama dengan V kali T. Jadi kalau ditanya S, ditanya jarak berarti V dikali T. Kalau ditanya V berarti S dibagi T. Kalau ditanya T berarti S dibagi V. Nah ini berarti ditanya S, ibaratnya ditanya S. Berarti V dikali T. Berarti VRR itu maksudnya si Reja ya. S itu si Samsul. Berarti kecepatan si Reja dikali T waktu si Reja sama dengan kecepatan si Samsul dikali waktu si Samsul. Ada hubungan ya, kecepatan si Reja itu, Reja berlari 4 kali lebih cepat dari Samsul berjalan, Samsul menjalan, jadi kecepatan Reja 4 kali kecepatan Samsul. Kemudian yang kedua, si Reja ini telat ya, telat 15 menit ya. Jadi si Samsul duluan 15 menit baru si Reja. Jadi waktu si Reja itu berarti waktu si Samsul diambil 15 karena cepetan si Samsul daripada si Reja. Nah itu masalahnya ini substitusi sini ya, diganti PR-nya diganti 4 PS, TR-nya diganti oleh TS dikurangi 15. 15 itu 15 menit ya, 11 jam 11 dikurangi 10.45. PR diganti 4 PS, TR diganti oleh TS dikurangi 15. Sebelah sini tetap ya, sebelah kanan tetap PS sama TS. Kita kalikan 4 PS kali TS, tentu saja 4 PS TS. 4 PS kali 15 berarti 60 PS. Maka 4 PS kali TS dikurangi 60 PS sama dengan PS kali TS. 60 dari mana? 4 dikali 15, 60. Kemudian, nah ini dari mana 3 PSTS? Dari 4 PSTS dikurangi PSTS. PSTS itu berarti 1 ya. 4 diambil 1 berarti 3. Ini pindah ruas ya. Pindah ruas dari sebelah kanan, pindah ke kiri positif, pindah negatif. Jadi berkurang. 4 diambil 1 jadinya 3. Sama dengan. Nah ini juga pindah ruas dari kiri ke kanan. Asalnya negatif, pindah menjadi positif. Jadi sama dengan 60 PS. Nah, berarti TS-nya berapa? Waktu yang digunakan si Samsul berapa? Waktu yang digunakan si Samsul berarti PS-nya bisa dicoret ya. PS-nya bisa dicoret berarti, atau gini aja nih. 3 VS dikali TS sama dengan 60 VS. TS-nya berapa? Supaya jadi 60 kan gitu ya. Berarti TS-nya adalah 20. Jadi waktu si Samsul adalah 20 menit. Maksudnya si Samsul itu berjalan dari tempat ujian, mungkin di sekolah ya, tempat ujian dari sekolah ke tempat bertemu dengan si Reja itu, kejar oleh si Reja itu membutuhkan waktu selama 20 menit. Nah, pertanyaannya pukul berapakah Reja menyusul Samsul? Sama saja dengan jadi mau pakai persamaan boleh, SR boleh. Maksudnya mau pakai waktu yang si Samsul boleh, mau pakai waktu yang si Reja boleh. Kalau pakai waktu yang si Samsul, berarti yang ini ya, 20 ditambah 10.45. 10.45 ditambah dengan ini, waktunya si Samsul berjalan itu 20 menit. 10.45 ditambah 20 menit berarti 11.05. Kan ini pertanyaannya Reja menyusul Samsul, kenapa yang digunakan si Samsul? Sama aja ya, ini kan waktu si Samsul dengan ketemunya kan sama. Misalkan mau pakai Reja juga, misalkan Reja waktu si Reja itu waktu si Samsul 20 diambil 15, 5. Kemudian 11 ditambah 5 sama 11, 5. Jadi jawabannya adalah si Reja menyusul si Samsul pada jam 11:05. Soal uraian yang pertama. Soal uraian terakhir.
Adi memilih satu bilangan, Bobby mengalihkannya dengan 2, Candi mengalihkan bilangan Adi dengan 3. Terakhir, Didi mengalihkan bilangan Candi dengan 6. Endang melihat bahwa jumlah keempat bilangan itu adalah bilangan kuadrat sempurna. Tahu bilangan kuadrat sempurna? Berarti bilangan kuadrat sempurna itu bilangan yang dari bilangan asli dikuadratkan. 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4. Nah, berarti 4 itu bilangan kuadrat sempurna. 9 adalah bilangan kuadrat sempurna karena dari 3 kuadrat. Berapakah bilangan terkecil yang dipilih Adi? Gimana caranya ya? Misalkan bilangan yang dipilih oleh Adi adalah N. Maka bilangan kedua yang dikalikan oleh si Candi adalah Bobby ya. Oleh Bobby adalah 2N. 2 dikali N. Kemudian bilangan ketiga yang dikalikan oleh si Candi dikalikan dengan 3 berarti 3N. Bilangan yang keempat berarti 6N. Jumlah keempat bilangan itu adalah bilangan kuadrat sempurna. Berarti kita jumlahkan. N tambah 2N tambah 3N tambah 6N. 1N itu berarti 1N. 1N tambah 2N tambah 3N tambah 6N adalah 12N. 12N itu adalah bilangan kuadrat sempurna. Berapakah bilangan terkecil yang dipilih Adi? Nah, 12 kali berapa yang hasilnya bilangan kuadrat sempurna? Paling dekat adalah berapa? 3. 12 kali 3 hasilnya adalah 36. 36 itu kan kuadrat sempurna. 6 kali 6, 36. Berarti, berapakah bilangan terkecil yang dipilih Adi? Ya ini berarti jawabannya adalah N yang memenuhi adalah 3. Nah, itu yang dibahas di channel Mahdi Bahtiar. Terima kasih, mudah-mudahan paham. Kalau tidak paham, silahkan bertanya ya di kolom komentar atau tanya kepada pembimbingnya. Semangat belajarnya, mudah-mudahan sukses. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.